forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah Penggerak di SDN 3 Sumberjo, Ibu Siti Halimah SPDI. Saya akan melakukan kegiatan wawancara untuk memenuhi tugas LMS demonstrasi kontekstual pada pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Ini ya Bu, saya ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk melakukan wawancara. Iya Bu. Langsung saja Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, di sini saya melihat bahwa kasus dilema etika itu adalah benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Seperti itu Bu. Iya Bu, jadi untuk yang dilema etika itu memang benar melawan benar, Iya. Kemudian yang bujukan moral itu adalah benar melawan salah, seperti itu ya Bu ya. Ya baik Bu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Sebelum mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tersebut, ya terlebih dahulu melakukan pengumpulan fakta yang terjadi. Kemudian siapa-siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian menganalisis dulu benar dan salahnya, kemudian membuat alternatif solusi, kemudian membuat keputusan. Nah, setelah membuat keputusan, kita lihat lagi keputusan tersebut, kita refleksi kembali dari keputusan tersebut, apakah keputusan tersebut sudah tepat, apakah belum tepat. Ya, seperti itu kurang lebihnya Bu. Iya, sangat menarik sekali ya Bu ya. Jadi sebelum Ibu memutuskan ada beberapa proses atau tahapan-tahapan yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Ya, baik Bu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menentukan atau mengambil suatu keputusan? Ya, hampir sama seperti jawaban saya pada poin nomor 2 tadi ya Bu ya. Tentunya langkah-langkah yang saya lakukan kembali lagi ke pengumpulan fakta tadi Bu. Jadi kita kumpulkan dulu fakta-faktanya yang terjadi, kemudian menentukan orang-orang atau siapa saja yang akan terlibat di dalamnya, kemudian kita analisis kembali kasus tersebut benar dan salahnya, kemudian membuat alternatif solusi. Nah, setelah membuat alternatif solusi kan kita sudah ada gambaran tuh. Nah, kemudian kita menentukan keputusannya. Setelah kita mendapatkan keputusan, kita lihat lagi atau kita refleksi kembali keputusan yang telah kita tentukan tadi. Jadi di sini Ibu memang benar-benar harus diidentifikasi ya Bu ya, satu persatu, kemudian hasilnya kita refleksikan bersama apakah itu nantinya akan baik untuk bermanfaat atau tidak ya Bu ya. Iya betul Bu. Iya baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah masalah yang mempunyai nilai yang sama-sama penting ya di dalamnya, tetapi harus ada yang didahulukan. Nah, juga adanya orang-orang di
di dalamnya yang terlibat itu ya, orang-orang yang terlibat tersebut, kemudian serta adanya peraturan yang memang harus dipenuhi atau peraturan ini yang memang sudah harus ditaati seperti itu ya Bu ya. Kemudian tetapi tidak kalah penting dengan adanya rasa ya, nilai rasa yang harus saya utamakan juga di dalamnya, seperti itu Bu. Iya Bu, sangat luar biasa ini Bu ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu mempunyai sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika? Atau apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana Bu? Untuk kasus-kasus tertentu yang tentunya bersifat sederhana dan tidak membutuhkan waktu atau tidak membutuhkan cara yang sulit untuk menyelesaikannya, itu bisa langsung diselesaikan di tempat. Tapi untuk beberapa kasus itu biasanya diselesaikan dengan terjadwal ya Bu ya, karena kan kita ada tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan terlebih dahulu ya, seperti pengumpulan fakta yang terjadi itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama juga, kemudian menganalisis kasus tersebut, kemudian mengambil solusi, menentukan keputusan. Nah biasanya kita lakukan lebih banyak dengan terjadwal sih Bu ya, dengan prosedur atau tahapan-tahapannya seperti itu Bu. Ya, baik Bu. Kemudian adakah faktor-faktor atau seseorang yang selama ini membantu atau mempermudah Ibu dalam mengambil suatu keputusan terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu? Ya, kalau faktor atau orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini ya, itu ya tentunya orang-orang yang saya anggap profesional ya, yang paham, dan juga tentunya orang-orang yang menghargai dan juga menerima keputusan saya secara langsung, seperti itu Bu. Iya, baik Bu, ini sangat menarik sekali perbincangan kita hari ini. Kemudian yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu? Ya, selama ini pembelajaran yang saya ambil dari contoh-contoh penyelesaian kasus-kasus ini ya Bu ya, tentunya sebelum mengambil keputusan itu harus banyak-banyak menganalisa terlebih dahulu kasus yang ada, banyak pertimbangan dulu, kemudian setiap keputusan itu kan pasti tidak membuat puas semua pihak ya, tentunya ada yang merasa dirugikan atau tidak terpuaskan. Kemudian semua yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu juga harus menerima dan juga menghormati serta melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan. Seperti itu Bu. Iya Ibu, terima kasih sekali Ibu telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya Bu ya. Iya, sama-sama ya Bu ya. Iya Bu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.